kabarnya Bapak Ibu hebat semua? Luar biasa baik. Alhamdulillah. Baiklah, kita adalah arsitek jiwa bagi para siswa. Tugas yang mulia sekaligus penuh tantangan. Saya tahu tantangan di lapangan seringkali membuat kita bertanya, apalagi yang harus kita lakukan? Jawabannya ada di hadapan kita. Saya akan berbagi praktik baik tentang 7 jurus BK hebat, sebuah kompas baru yang akan mengarahkan layanan kita agar lebih tepat sasaran, lebih bermakna, dan tentu saja lebih menyentuh. Mari kita berlayar bersama. Sebelum kita berlayar bersama, saya minta kalau saya menyebutnya para pendekar ya Bu, para pendekar semua untuk berdiri akan menyanyikan 7 jurus BK hebat. Yuk Bapak Ibu, semuanya berdiri. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Terima kasih Bapak Ibu. Kami di sini memakai teknik pembelajaran namanya menggunakan metode ARKA. Terus ada aktivitas, kemudian ada refleksi, kemudian ada konsep, dan terakhir adalah aplikasi. Ini dia yang kita nyanyikan tadi. Ada 7 jurus BK hebat. Yang pertama, kenali potensi, kemudian kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, kemudian jaga konsistensi, koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Ini para pendekar, siapa yang bisa baca? Para pendekar, sekarang kita tiba di Padepokan Telaga Air. Di sini kita akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan kita. Hati-hati tergelincir. Oke, terima kasih pendekar. Next, lanjut. Kita akan masuk kenali potensi. Kenapa kita harus mengenali potensi? Tuh, membantu murid mengetahui yang jelasnya minat, bakat, gaya belajar. Pendekar, ya, para pendekar saya mohon buka handphone, buka Google, tulis Aku Pintar. Tes gaya belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah saya melaksanakan mengisi hasil tes dengan menggunakan aplikasi Aku Pintar, saya mendapatkan hasil belajar saya, yaitu yang pertama visual 50%, individu yang lebih cepat menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Yang kedua ada kinestetik, yaitu 30%, individu yang mampu menyerap informasi melalui berbagai gerakan fisik, yaitu dengan menyentuh dan melakukan. Kemudian cenderung belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Dan yang ketiga ada auditori, yaitu 20%, individu yang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang didengar dan menyimak secara intensif. Dengan menggunakan aplikasi Aku Pintar, kami sebagai guru bisa memanfaatkan untuk menggali potensi siswa dan siswi di sekolah kami. Mengenali 3 gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Kemudian gaya belajar auditory. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Nih kita sudah tahu semua kalau kita gaya belajar visual, yang jelasnya kita lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, kemudian grafik, warna, dan tulisan. Kemudian kita lebih tertarik kepada seperti diagram, mind map, video, ilustrasi, dan slide presentasi. Jadi kalau anak yang mempunyai gaya belajar visual, lebih baik kita menggunakan PowerPoint yang punya banyak warna. Yang kedua adalah gaya belajar auditory, di mana dia lebih mendengar, suka mendengarkan. Jadi dia suka kalau ibu lagi menjelaskan di depan dengan metode ceramah gitu. Kemudian kinestetik, ini Bapak Ibu, anak-anak yang kinestetik ini, anak-anak yang tidak mau diam ketika belajar. Jangan marah ya Bapak Ibu, ada beberapa anak dia tidak bisa diam dalam belajar, dia akan berjalan. Karena itu gaya belajarnya, setiap kita mempunyai gaya belajar sendiri. Jadi kita tidak boleh memarahkan siswa kalau dia lagi jalan-jalan waktu proses kita mengajar. Ini bagaimana kita mengaplikasikan pelajarannya, kita buat game-game interaktif yang dimana dia tidak perlu diam saja di tempat. Ini kita sudah masuk ke kelola emosi Bapak Ibu. Selamat datang para pendekar, selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita belajar mengenai jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikan emosimu agar emosi tidak mengendalimu. Apa tujuan kita untuk belajar mengelola emosi? Yang jelas bagaimana kita bisa memberikan contoh terbaik kepada siswa kita, tidak mudah merajuk apalagi marah di dalam mengajar. Bagaimana kita bisa mengelola emosi melihat anak-anak yang mungkin nakal, nanti ada teknik yang akan kita pelajari. Mari kita bermain kertas emosi. Nanti saya akan bagi kertas emosi sama Bapak Ibu. Ini cara permainannya. Para pendekar sudah memegang satu kertas kosong, bersih, putih, tanpa noda. Ya, para pendekar pegang saja. Kemudian dengarkan nanti ceritanya. Semakin Anda emosi, maka Anda akan dibolehkan meremukkan kertasnya. Oke, semakin emosi, Anda boleh meremukkan kertasnya. Tolong dihayati ya. Sambil tutup mata. Ya, sambil tutup mata, boleh dipegang kertasnya. Tutup mata sendiri ya, kira tutup mata. Sambil tutup mata, soalnya kan. Oke, para pendekar, silakan tutup matanya. Pagi itu, Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua siswa datang tepat waktu. Namun, belum sempat suasana stabil,
Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf, Bu, Pak, saya telat." Pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Tak lama kemudian, ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dengan menghampirinya. Bapak Ibu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajarannya. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan di tasnya. "Oh ya, Pak, Bu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Bu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajar yang tadi dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Bapak dan Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangannya. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat, menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun dimulai dengan bahagia. Oke, ternyata saya lihat tak ada satupun guru yang emosi. Luar biasa pengendalian emosinya. Tak ada, bersih. Ada nggak yang meremukkan? Bayangkan, saya suruh tadi membayangkan kita nih mau cepat-cepat berangkat ke sekolah, kemudian motornya mogok. Motor mogok berarti ibu tidak emosi dan harus berjalan kaki ke sekolah. Luar biasa. Iya, nangis adalah salah satu emosi. Emosi itu bukan marah saja, ibu. Menangis, tertawa, itu termasuk emosi. Saya mau bertanya sama ibu, kenapa, apa yang menyebabkan ibu merasa terharu kepada Andi? Waktu Andi masuk itu sepertinya waktu terlambat dia dengan menunduk itu kan menandakan bahwasanya attitude-nya baik. Kemudian waktu pelajaran memang agak emosi juga. Mungkin tadi malam dia begadang sehingga tertidur, tapi ternyata beda pula peristiwanya karena dia menunggu ayahnya yang masuk ICU. Jadi rasanya iba melihat kondisi Andi. Mungkin dalam perjalanan hidupnya dia sedang diuji untuk menjaga ayahnya, tidak seperti kawan-kawannya sedang mungkin antusias mengikuti pembelajaran. Berarti para pendengar yang ada di sini ketika motornya mogok tak ada yang emosi ya. Sabar. Kita kasih tepuk tangan. Semua pembelajaran sosial emosi. Yang pertama, kita menyadari diri kita. Bagaimana kemampuan kita untuk memahami emosi, pemikiran, nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Saya yakin yang di dalam ini nanti ketika ketemu siswa yang luar biasa, maka kalian sudah bisa mengendalikan emosi yang sangat luar biasa. Ini dari contoh kertas, tidak ada yang diremukkan. Saya yakin dan percaya kalian sudah sangat luar biasa dalam mengendalikan emosinya. Mindfulness terapi nanti akan kita terapkan di akhir. Pendengar tolong bacakan. Kenapa? Selamat datang di Tuhan Posmensi akan menghalangnya.
Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Bukit Kayu. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus tumbuhkan resiliensi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman host mindset akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Bergerak. Luar biasa sekali. Masuk kepada tumbuhkan resiliensi. Resiliensi ini adalah gaya lenting, bagaimana kita bertahan. Sebelum itu, kita ada permainan dulu. Per kelompok harus membuat menara. Menaranya harus tinggi dan kuat. Ini kartunya sama. Silakan buat menara. Murid mandiri dan kuat. 1200 kali terjatuh tapi masih tetap berusaha. Dia berikan pendapatnya. Ya, ternyata untuk membangun sebuah menara itu tidak hanya solidaritas, tetapi juga butuh teknik. Ternyata kami berapa kali gagal dan kami juga ternyata gagal lagi. Tak pernah berhasil. Berhasil hanya di step 1. Untuk menjulang tinggi kami tidak punya kemampuan. Jatuh dan jatuh lagi. Terima kasih. Terima kasih kepada para pendekar mengajarkan bagaimana kita jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Itu yang harus kita ajarkan kepada siswa kita ketika mereka merasa terkucilkan, ketika mereka merasa putus asa. Maka kita sebagai guru hebat harus memberikan bagaimana kita untuk menjadikan ini adalah pelajaran ke kita. Kita jatuh, kita harus bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Kita masuk kepada jurus keempat, yaitu jaga konsistensi. Jadi, guru mampu menumbuhkan kebiasaan karakter positif yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Saya yakin dan percaya para pendekar semua sudah ahli dalam hal itu, memberikan bimbingan positif, menghilangkan kebiasaan negatif. Guru bisa menjadi inspirator, bukan motivator. Nih, ini yang harus kita ketahui. Jangan pernah mimpi punya anak yang penurut. Kita justru akan frustasi, para pendekar. Mimpilah punya anak yang mandiri dan bisa bekerja sama. Masuk kepada jurus kelima. Ya, jalin koneksi. Nih, tujuannya guru BK, konselor, dan guru non-BK mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi empatik dalam upaya memberikan dukungan awal kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan psikososial. Bagaimana komunikasi efektif kita coba ya Bapak Ibu. Boleh berpasang-pasangan. Bapak Ibu silakan cari pasangannya. Kita akan praktekkan. Pak Rusli dan Pak Amin, silahkan yang satu bercerita, yang satu sibuk main HP. Silahkan satu menceritakan dan satu mendengarkan ceritanya dengan baik. Mau memberikan pendapat bagaimana perasaan kita ketika kita berbicara, teman kita ngobrol atau sibuk main HP, kemudian ketika kita cerita, kita yang satu cerita lagi, tidak mau menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, yang satu cerita, yang satu mendengarkan dengan seksama. Kira-kira siapa yang memberikan pendapat? Situasi pertama, jika kita bercerita, teman kita sibuk main HP, rasanya kita kurang dihargai. Kemudian bisa juga menaikkan emosi kita. Kok kita bercerita, kawan main HP? Ini emangnya ini siapa? Gitu pikiran kita. Apalagi kemudian di situasi kedua kita bercerita, kawan bercerita, oh ya otomatis pesannya tidak nyampe dan tidak nyambung. Rasanya ada yang error bagi yang berdua. Cerita yang satu beda topiknya, yang satu juga beda topiknya. Kemudian yang ketiga, jika seseorang bercerita dan kawan
menanggapi, kemudian ada eye contact, ada sikap yang baik, yang sopan, maka pesan itu tersampaikan dan kita juga merasa dihargai dan lawan bicara kita juga merasa menghargai bahwa ada seseorang yang memberikan informasi dan terjalin diskusi yang baik dan pesan tersampaikan dan ada semacam friendship antara si pembicara dengan lawan bicara. Saya kira begitu. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali pendekar. Kita masuk ke jurus ke-6 yaitu bangun kolaborasi. Nah, ini dia yang luar biasa. Guru dapat menguasai kompetensi sebagai penghubung partisipasi semesta antara keluarga, sekolah, masyarakat, media, serta berbagai pihak dalam melaksanakan proses bimbingan karakter dan pengembangan potensi murid secara maksimal. Ini ya, kita harus bisa bekerja sama Bapak Ibu. Ini para pendekar, kita sudah sampai di penghujung, yaitu bagaimana kita menata situasi. Tujuannya adalah guru mampu mengoptimalkan peran seluruh ekosistem sekolah dalam menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman, dan mengembirakan. Karena kita sudah selesai ketujuh jurus BK-nya, saya mau bagikan per kelompok. Pegang ini berarti sudah menyelesaikan 7 jurus BK. Sudah mendapatkan 7 jurus, itu hanya segelintir saja. Mudah-mudahan bisa kita terapkan bersama. Untuk itu saya akan ada sedikit kita akan memanfaatkan namanya mindfulness therapy. Sebutkan 3 orang berjasa di dalam hidup kita. Yang pertama itu tidak terlepas adalah orang tua kita, kemudian saudara, bagaimanapun saudara kita mempunyai jasa yang paling banyak. Kemudian yang ketiga tentu tidak terlepas adalah guru kita sendiri. Dari semua kelompok tidak ada yang menyampaikan dia yang berjasa adalah orang tua, saudara, dan lain sebagainya. Tidak ada yang berterima kasih terhadap dirinya sendiri. Padahal sampai titik ini kita tidak akan jadi apa-apa kalau kita tidak bisa berdiri tegak sendiri. Walaupun dukungan orang tua dan lain sebagainya itu adalah yang paling penting, tapi kita juga harus berterima kasih kepada diri kita sendiri. Sekarang pejamkan matanya, kita akan berterima kasih kepada diri kita sendiri. Peluk erat tubuh kita sendiri. Rasakan. Terima kasih diriku untuk diriku yang diam-diam berjuang, yang tak pernah lelah melangkah jalan panjang. Terima kasih telah bertahan. Sungguh kamu hebat. Untuk setiap air mata yang telah tertumpah, setiap senyum yang selalu dipaksakan saat sedih, kau adakan bahwa hati punya nada menarik. Terima kasih. Mata yang selalu melihat cahaya, bahkan di malam tergelap kau temukan maknanya. Terima kasih. Terima kasih. Kalian yang tak gentar bekerja, membangun mimpi, merangkai harap tanpa rekaman. Terima kasih dirimu. Untuk dirimu yang masih terus belajar, maafkan kesalahan kemarin, kegagalan yang jadi pelajaran panjang dalam hidup kita. Terima kasih hati yang tulus memberi tanpa hitung, walau kadang dibalas sepi. Kau tak pernah murung. Kau terus menyalakan lilin
di tengah kegelapan dunia, menjadi pelabuhan bagi jiwa yang butuh kehangatan. Untuk setiap hembusan nafas yang kau syukuri, menghargai detik yang ada di sini saat ini. Kau pahlawan tanpa tanda jasa dalam keheningan malam. Kasih diriku untuk segala yang kau jalani. Terkadang kita lupa dengan diri kita sendiri yang sudah jauh berjalan ke titik ini. Kita tidak pernah memeluk diri kita sendiri dalam keadaan apapun. Jadi untuk hari ini, kalau ditanya siapa yang paling berjasa di dalam diri kita sendiri, ya kita sendiri, selain orang lain dan orang tua kita. Hari ini kita tidak hanya mempelajari 7 jurus BK hebat, kita sedang merayakan kembali panggilan jiwa kita sebagai pendidik. Jadi 7 jurus BK hebat ini adalah janji kita. Janji untuk tidak hanya mengajar materi, tetapi untuk melihat setiap siswa sebagai alam semesta dalam potensi yang tak terbatas. Saat mereka datang kepada kita dengan beban di bahu, mari kita berikan mereka ruang yang aman untuk mengelola emosi dan menumbuhkan resiliensi yang akan menopang kehidupan mereka. Kita adalah jangkar yang membantu mereka berlabuh saat badai datang. Marilah kita hentikan sejenak kesibukan administrasi dan kembali fokus kepada esensi atau hubungan dengan menjalin koneksi yang tulus, membangun kolaborasi yang kuat. Kita sedang merajut jaring penggaman sosial di sekolah. 7 jurus ini adalah akhirnya bermuara pada suatu hal yang mulia, yaitu mengubah sekolah menjadi rumah kedua, tempat aman, nyaman, dan penuh kegembiraan, di mana setiap siswa merasa dilihat, didengar, dan dihargai. Mari kita tinggalkan ruangan ini dengan komitmen baru. Kita bukan hanya guru, kita adalah pelukis masa depan. Mari kita lukis kanvas kehidupan murid kita dengan warna-warni optimisme, harapan, dan kekuatan. Karena saat kita menerapkan 7 jurus BK hebat, kita tidak hanya mencetak nilai sempurna, kita sedang membentuk manusia yang utuh, mandiri, dan siap menjadi cahaya bagi dunia. Terima kasih. Mari kita lanjutkan 7 jurus BK hebat ini dengan hati yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.